Lantas bagaimana dengan wanita? Apakah wanita disyariatkan untuk azan? Kalau di masjid tentunya tidak boleh ya, karena suara wanita asalnya tidak dikeraskan, tidak untuk diperdengarkan oleh banyak orang ya. Suara wanita tidak diperdengarkan di hadapan banyak orang ya. Tetapi bagaimana jika mereka sholat di rumah bareng-bareng ya? Cuma wanita-wanita saja di situ ya. Apakah boleh seorang wanita azan dan iqamat untuk mereka sendiri? Maka yang benar bahwasanya wanita tidak ada azan bagi mereka dan tidak ada iqamah bagi mereka. Dan ini menurut pendapat jumhur ulama ya. Kalau ada wanita yang azan meskipun di antara mereka, maka ini menyelisih sunnah. Sebagaimana dalam hadis ya dalam Sunan Al-Kubra ya dari hadis Asma binti Abi Bakar, hadis ini datang meskipun hadisnya dhaif tetapi dijadikan dalil oleh para ulama ya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Laisa 'alan nisa'i adzan wala iqamah, wala jum'ah wala iktisal, wala taqaddamahunna imra'ah, walakin takum fi wasatihinna." Bahwasanya Nabi mengatakan wanita tidak ada adzan, tidak ada iqamah, tidak ada Jumat, ya. Kemudian wanita kalau jadi imam di tengah, ya. Tapi hadis ini hadisnya dhaif. Ada perawi bernama Al-Hakam bin Abdullah dan dia adalah rawi yang dhaif. Tetapi maknanya diambil oleh para ulama. Demikian juga dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Ummu Waraqah Al-Ansariyah, anna Rasulullah SAW ja'ala laha mu'adzinan yu'adzinu laha wa amaraha an ta'umma ahla dariha. Rasulullah SAW menjadikan seorang muadzin lelaki untuk mengumandangkan azan di rumahnya Ummu Waraqah. Dan Ummu Waraqah kemudian jadi imam di antara ahlul baitnya, di antara keluarganya, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya muadzin kalau ada di rumah pun laki-laki, misalnya jauh dari masjid, kemudian mereka ingin sholat di antara mereka, maka kalau ada anak laki-laki yang mengumandangkan azan silakan, tapi kalau wanita tidak mengumandangkan azan. Ini yang difatwakan oleh para sahabat. Ibnu Umar berkata, "Laisa 'alan nisa adzanun wala iqamah." Kata Ibnu Umar, tidak ada bagi wanita azan maupun iqamat. Kemudian juga Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Kunna nusalli bi ghairi iqamah." Kami salat para wanita tanpa iqamat, ya. Kemudian juga dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ditanya, "Hal 'alan nisa'i adzanun wa iqamah?" Apakah wanita ada adzan dan iqamat? Qala, "La wa in fa'alna fa huwa dzikrun." Tidak ada adzan, tidak ada iqamat. Kalaupun mereka lakukan maka itu hanya sekedar zikir. Dari sini kita tahu bahwasanya tidak ada adzan dan iqamat bagi wanita karena asalnya wanita tidak mengangkat suara, tidak berteriak-teriak, apalagi dengan memerdukan suaranya, dan wanita dilarang untuk mendayu-dayukan suaranya. Fala takhdha'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi marad. Bahwasanya wanita tidak boleh mendayu-dayukan suaranya, maka akan timbul orang yang berpenyakit akan condong kepadanya. Dan kita tahu bahwasanya kalau dia mengumandangkan adzan apalagi dengar oleh para laki, maka ini permasalahan, ya. Karena dia akan mengindahkan suaranya. Orang-orang akan terfitnah dengan suaranya, ya. Demikian juga saya ingatkan kepada wanita-wanita yang tadarusan kemudian dengan mikrofon di masjid, ini juga tidak dianjurkan, dia. Kalau dia mutadarusan di antara mereka tidak jadi masalah. Demikian juga jika wanita di antara mereka sendiri di rumah, mereka juga tidak dianjurkan untuk azan karena azan ada mengangkat suara dan wanita tabiatnya tidak demikian, tidak perlu mengangkat suara.